Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai latar belakang datangnya bangsa Barat ke Nusantara. Dalam sejarah Indonesia, bangsa Barat datang ke Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-16. Kedatangan mereka ke Indonesia ini ternyata membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, bagaimana proses masuknya bangsa Barat ke Nusantara? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perdagangan ini sangat ramai terjadi di Laut Tengah, di mana di Laut Tengah ini terjadi pertemuan antara para pedagang Asia dengan para pedagang Eropa, sehingga pemasukan rempah-rempah, barang-barang dari Asia dengan mudah didapatkan di Laut Tengah. Namun, suatu ketika terjadi perubahan politik yang terjadi di Laut Tengah, di mana Laut Tengah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi ini runtuh jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang mana dengan hal tersebut membuat para pedagang Eropa akhirnya mengalihkan perdagangannya dari Laut Tengah dan mencari sendiri daerah rempah-rempah. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang bangsa-bangsa Eropa akhirnya melakukan penjelajahan samudera. Ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya penjelajahan samudera oleh bangsa Barat. Di antaranya, pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani di tahun 1453. Kedua, didorong oleh semangat 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Yang keempat, dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diantaranya ditemukan kompas, peta, dan juga berkembangnya teori heliosentris. Yang terakhir, adanya buku Imago Mundi yang ditulis oleh Marco Polo. Bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera ke Indonesia diantaranya bangsa Portugis, yaitu Bartolomeus Dias yang kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang berlayar sampai ke Kalkut, India. Selanjutnya Alfonso Dabelkar dari India melanjutkan perjalanannya ke Malaka. Bangsa Spanyol ini dilakukan oleh Ferdinand Magellan yang berlayar sampai ke Filipina, dan kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano yang berlayar sampai ke Maluku. Selanjutnya, bangsa Belanda juga ikut melakukan pelayaran samuderanya setelah ditutupnya kota Lisabon oleh Portugal. Nah, pelayaran samudera yang dilakukan oleh bangsa Belanda dilakukan salah satunya oleh Cornelis de Houtman yang berlayar sampai ke Banten, kemudian dilanjutkan juga oleh Jacob Van. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta pelayaran samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, di antaranya Portugis yang berwarna merah, Belanda yang berwarna biru, dan Spanyol yang berwarna hitam. Baik, pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Vitae Magistra.